Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video mengenai Cisco Packet Tracer, yaitu sebuah aplikasi untuk menggambarkan simulasi jaringan. Di sini kita ingin membahas sebuah materi mengenai teknologi jaringan berbasis luas atau biasa kita kenal dengan teknologi jaringan WAN. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah topologi jaringan WAN, yaitu membangun ataupun merancang jaringan WAN dengan sistem kabel dan nirkabel, teman-teman. Di sini saya juga sudah menambahkan sebuah note, jadi teman-teman bisa mengetahui perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah topologi jaringan WAN dengan sistem kabel dan nirkabel seperti ini. Oke, di sini yang pertama kita butuhkan ada satu buah cord, kemudian ada satu buah kabel modem, kemudian ada dua buah router yang kita butuhkan, kemudian ada dua buah switch, dan ada satu buah access point, kemudian ada 4 buah server, kemudian ada 2 buah PC, kemudian ada satu buah smartphone, kemudian ada satu buah tablet, kemudian ada satu buah laptop, dan ada 11 buah kabel strap yang ingin kita butuhkan untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Kemudian ada satu buah kabel koaksial, yaitu untuk menghubungkan antara kabel modem dengan cord tersebut, ataupun biasa kita kenal dengan internet. Oke, sistem kinerjanya nanti teman-teman, di mana di sini siswa dan antara PC Doni ataupun PC Budi bisa mengakses beberapa server, yaitu antaranya DNS server, web server, email server, dan DHCP server. Oke. Jadi di sini nanti kita melakukan sebuah perancangan, kemudian kita menghubungkan, yaitu mengkonfigurasikan IP-IP pada perangkat tersebut. Setelah itu kita melakukan sistem pengujian, apakah jaringan ataupun topologi jaringan yang kita sudah bangun tersebut berjalan sesuai yang kita inginkan. Oke teman-teman, topologi ini saya akan hapus dan saya akan membuat ulang agar teman-teman dapat mengikuti dengan baik dan mudah untuk memahami topologi yang ingin kita buat saat ini. Oke, desain ini saya akan hapus. Kita buat dari awal. Oke, seluruh desain kita sudah hapus, ataupun seluruh perangkat yang sudah ada tadi kita hapus. Langkah yang pertama, kita ingin mengambil kembali beberapa perangkat yang dibutuhkan, yaitu yang sudah tertera pada note tersebut. Oke, langkah yang pertama teman-teman bisa melakukan pengetikan sebuah nama perangkat di bagian source jika teman-teman menghafal nama perangkat tersebut. Namun jika tidak menghafal, teman-teman bisa memilih option-option pada menu di bawah ini dan ini juga. Oke, contoh yang pertama, saya membutuhkan sebuah smartphone, yaitu satu buah. Saya maka pilih di end device, kemudian saya pilih di bagian smart device. Teman-teman silahkan diklik, kemudian drag ataupun and drop di sini, ataupun diklik langsung di lembar kerja. Otomatis akan tampil perangkat yang kita butuhkan. Kemudian langkah selanjutnya, kita membutuhkan satu buah tablet PC, ataupun biasa dikenal dengan wireless tablet. Di sini kita klik, kemudian kita letakkan di lembar kerja. Kemudian yang selanjutnya kita membutuhkan satu buah laptop. Ini perangkatnya kita letakkan di sini. Kemudian kita membutuhkan perangkat namanya access point, yaitu satu buah. Maka teman-teman bisa pilih di bagian network device, kemudian pilih di bagian wireless device, kemudian pilih di sini ada beberapa perangkat access point. Saya contoh pilih di bagian AP-PT. Saya letakkan di lembar kerja. Kemudian langkah selanjutnya saya membutuhkan dua buah perangkat switch. Maka teman-teman pilih di bagian yang ini, switch. Oke, saya contoh PT switch. Kemudian saya butuh satu lagi untuk sini. Kemudian langkah selanjutnya saya membutuhkan dua buah PC. Maka teman-teman bisa pilih di bagian end device, ataupun saya contohkan dengan mengklik di bagian source di sini, misalnya PC, otomatis akan tampil nama perangkat tersebut. Contoh, saya ambil dua buah PC. Kemudian langkah selanjutnya kita membutuhkan sebuah router. Teman-teman bisa pilih di bagian router ini. Kemudian saya pilih router di option, yaitu dengan model 1941. Dua buah ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya saya membutuhkan beberapa server, yaitu 4 buah server.
teman-teman bisa pilih di bagian end device ini, server. Ada 4 buah yang kita butuhkan. Kemudian yang selanjutnya kita membutuhkan sebuah nama alat, yaitu kabel modem. Teman-teman bisa pilih di bagian network device, kemudian pilih di option yang ini di bagian WAN emulation, kita klik. Kemudian teman-teman pilih di bagian kabel modem. Kemudian membutuhkan sebuah cord, 1 buah. Oke, langkah selanjutnya kita bisa merapikan objek tersebut, teman-teman. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita bisa merubah nama-nama perangkat ini sesuai yang seperti tadi desainnya. Tinggal kita kasih nama di sini siswa, saya huruf kapital, siswa 1. Kemudian di sini saya kasih nama siswa 2. Ini saya kasih siswa 3. Kemudian di PC ini tadi namanya adalah Doni, saya kasih PC strip Doni. Kemudian di PC 1 ini saya kasih namanya PC Budi. Kemudian di bagian switch ini saya kasih nama switch SMKMW. Kemudian di router ini saya juga kasih namanya router strip SMK. Boleh teman-teman tambah SMKMW juga boleh, ataupun dengan nama yang lain. Di sini saya kasih namanya kabel modem, ataupun saya hapus misalnya modem strip SMK. Kemudian di bagian cold ini kita kasih namanya internet. Kemudian di bagian router ini kita kasih router ISP, Internet Service Provider ya teman-teman. Kemudian di bagian switch ini kita kasih switch untuk dihubungkan antara ISP tadi, yaitu router ISP. Kemudian langkah selanjutnya kita kasih nama-nama di bagian server ini, kita kasih namanya DNS. Teman-teman boleh tambah dengan DNS server. Kemudian di sini namanya web server. Di sini kita kasih namanya email. Kemudian di bagian server ini kita kasih namanya DHCP. Mau dikasih nama DHCP server juga boleh ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita pengkabelan ya teman-teman. Yang pertama kita bisa menghubungkan bagian connection ini. Kita kabel strike, yaitu switch ke router SMK dengan pilih Gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita menghubungkan switch ke PC, kemudian switch ke PC kembali. Kemudian kita menghubungkan router SMK, yaitu Gigabit Ethernet 0/1 ke bagian kabel modem. Kita pilih port 1. Kenapa nggak port 0? Kalau port 0 otomatis tidak bisa ya teman-teman, seperti ini. The cable cannot be connected to that port. Oke. Saya okekan saja, kita pilih port 1. Kemudian langkah selanjutnya kita menghubungkan kabel di bagian switch ini. Kita pilih fast Ethernet bebas ya, 31 ataupun berapa yang teman-teman butuhkan. Kemudian pilih port 0.
Langkah selanjutnya kita membutuhkan kabel koaksial, yaitu untuk menghubungkan antara kabel modem ke bagian Ethernet atau cold. Kita pilih koaksial yang ini, kita klik, pilih port 0, kemudian pilih di bagian koaksial yang ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita kabel strike kembali di bagian cold Ethernet ini, kita pilih Ethernet, kemudian pilih di sini yaitu 0/0. Kemudian di sini kita membutuhkan gigabit 0/1 ke switch ISP. Kemudian kita hubungkan kembali switch ke server. Di sini otomatis akan kurang satu port ya teman-teman switchnya, karena hanya tersedia beberapa port saja di switch PT ini. Nanti kita tambah. Ini saya akan contohkan, kalau saya tambah satu lagi kabel otomatis tidak terhubung karena sudah habis portnya. Jadi kita bisa klik di bagian switch, kemudian teman-teman bisa perbesar atau perkecil, on off kan terlebih dahulu. Kemudian pilih di bagian option PT switch NM1CFE, pilih port ini, kita drag and dropkan ke atas. Cukup satu saja karena kita hanya membutuhkan satu port lagi. Klik untuk hidupkan kembali, baru close. Kemudian baru kita hubungkan kembali dengan kabel strike switch ke server DHCP. Oke. Pengkabelan sudah. Langkah selanjutnya kita untuk setting di bagian IP configuration di bagian router teman-teman. Kita klik di bagian router tersebut, kemudian kita pilih di bagian config, kemudian teman-teman perhatikan untuk mengisi di bagian gigabyte Ethernet ini, kita perhatikan dulu antara kabel ke router SMK ini dari switch ini 0/0 atau 0/1. Jadi kita close terlebih dahulu, kita dekatkan kursornya. Oke, di sini gigabit 0/0. Kalau di sini 0/1. Oke, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti otomatis jaringan teman-teman akan mengalami gangguan. Oke, setelah kita mengetahui berarti 0/0, maka checklist bagian on ini atau centang. Kemudian isikan alamat IP tersebut. Alamat IP-nya adalah 192.168.11.1. Isikan alamat IP yang ini teman-teman. Kemudian kita klik di bagian subnet masknya, otomatis akan keluar. Ini adalah merupakan kelas C. Kemudian langkah selanjutnya yang ini kita abaikan terlebih dahulu. Oke, setelah kita input IP address-nya di bagian gigabit Ethernet 0/0 dengan alamat IP pada router SMK, maka teman-teman pilih di bagian tab CLI, yaitu Command Line Interface. Langkah yang pertama teman-teman silahkan input untuk mengkonfigurasi IP address-nya di sini, yaitu ketikkan sebuah perintah IP DHCP pool spasi user 1, kemudian silahkan di enter. Jadi teman-teman ini ketikan perintah IP spasi DHCP spasi pool spasi user 1. Kemudian ketikan perintah kembali net, kemudian 192.168.11.0 spasi, ketikan sebuah subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian silahkan di enter. Kemudian ketikkan sebuah keyword kembali yaitu default 192.168.11.1. Kemudian enter. Langkah selanjutnya ketikkan sebuah keyword yaitu DNS strip server spasi 8.8.8.8. Ini merupakan DNS server punyanya Google. Kemudian kita enter. Kemudian ketikkan perintah exit. Kemudian kita enter, yaitu ketikkan sebuah keyword IP spasi DHCP spasi EXC spasi 192.168.11.1. Kemudian spasi 192.168.11.5. Kemudian kita enter
dan ketikkan perintah keyword terakhir yaitu end, kemudian kita enter. Jadi di sini kita bisa jelaskan teman-teman bahwasanya kita setting secara IP DHCP full yaitu user 1. Network address-nya untuk IP router ini yaitu 192.168.11.0. Ini memiliki subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default IP-nya, IP router tersebut yaitu 192.168.11.1. Kemudian DNS server ini yaitu miliknya Google, kita untuk menghubungkan ke bagian server DNS nanti. Kemudian di sini kita IP DHCP dari IP 192.168.11.1 punyanya router, dimulainya IP nanti yaitu 6 untuk tiap-tiap PC ini antara PC Doni, PC Budi, dan siswa 1, 2, dan 3. Jadi nanti IP ini kita request bahwasanya IP-nya itu dimulai dari 6. Jadi nanti IP-nya di sini 192.168.11.6 ataupun di sini titik 6, di sini titik 7. Bebas teman-teman. Seperti itu. Di sini menjelaskan hanya kita merequest dimulai dari berapa, seperti itu. Oke, setelah itu kita close. Langkah selanjutnya kita setting di bagian access point. Access point ini kita pilih di bagian config, kemudian kita pilih di bagian port 1, kemudian SSID-nya ini kita kasih namanya WiFi. Boleh huruf kapital ataupun huruf kecil. Kemudian kita pilih dengan keamanan yaitu WPA2 PSK di sini. Kemudian kita kasih passwordnya. Contoh aja passwordnya biar gampang kita. Itu 123456778. Setelah itu kita close. Oke. Jadi perangkat di sini yaitu PC Doni, PC Budi, siswa 1, siswa 2, siswa 3 ini akan mendapatkan alamat IP secara DHCP dari router SMK teman-teman yang sudah kita konfigurasi IP-nya tadi di bagian CLI. Oke, yang pertama kita langsung klik aja di PC Doni. Kita pilih ke desktop, kemudian pilih IP configuration. Kita pilih DHCP, di sini seharusnya 6. Oke, sesuai ya teman-teman. Di sini 192.168.11.6 yang tadi dimana kita request dimulai dari 192.168.11.5. Kemudian memiliki DNS servernya yaitu punya Google 8.8.8.8 dan default gateway-nya adalah 11.1 yaitu IP router SMK tersebut. Kemudian kita close. Kemudian di PC Budi sama, kita bagian desktop IP configuration pilih DHCP yaitu 11.7. Oke, langkah selanjutnya kita mulai dari smartphone yaitu di siswa 1. Kita pilih di bagian config, kemudian kita pilih wireless. Kemudian kita kasih SSID-nya yaitu WiFi yang kita kasih nama tadi pada access point yaitu dengan huruf kapital. Kalau saya buat tadi, teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian pilih dengan keamanan WPA2 PSK. Kemudian inputkan passwordnya 123456778. Kemudian close. Kemudian pilih di bagian tablet PC siswa 2 yaitu di bagian config, pilih wireless. Kemudian SSID-nya ketikkan yaitu WiFi. Kemudian pilih di WPA2 PSK mengenai keamanannya. Kemudian inputkan passwordnya, password pada access point tadi yaitu 123456778. Kemudian close. Kemudian di bagian laptop. Laptop ini agak berbeda sedikit. Di sini kan masih menggunakan port LAN. Jadi teman-teman off-kan terlebih dahulu untuk menggantikan wireless perangkat tersebut. Kita off-kan yang bagian option ini. Setelah itu teman-teman pilih ini. Objek ini kita drag ke bawah. Otomatis hilang, maka objek wireless ini kita drag ke atas. Oke, setelah itu kita hidupkan. Setelah itu kita ke bagian config, yaitu bagian wireless. Setelah itu SSID-nya kita isi WiFi. Kemudian pilih dengan keamanan WPA2 PSK. Kemudian isikan alamatnya 123456778. Kemudian silahkan di close. Kita tunggu. Otomatis nanti perangkat laptop ini terhubung ke access point. Oke, kemudian kita bisa ngecek alamat IP yang sudah terhubungkan dengan wireless perangkat
siswa 1 dan siswa 2 dan siswa 3 ini apakah benar sesuai dengan alamat yang dari router tersebut yang diberikan secara DHCP. Kita klik di bagian smartphone siswa ini, kita pastikan di bagian desktop ke bagian IP configuration, kita pastikan oke benar, yaitu 192.168.11.8 sesuai DNS servernya dan default gateway-nya, dan kelasnya pun masih sama. Oke, kita ke bagian tablet, kita ke pilih bagian desktop, pilih IP configuration, kita lihat IP-nya yaitu 11.9, DNS servernya sama dan default gateway juga sama, subnet masknya juga sama, kelasnya berarti sama, kita close. Di bagian laptop kita lakukan sama juga, desktop, IP configuration, kita lihat. Oke, sesuai ya teman-teman. Oke, setelah kita selesai mengkonfigurasi alamat IP address pada perangkat di sebelah kiri ini, maka langkah selanjutnya kita setting di bagian IP configuration di router ISP ini. Kita klik, sebelum mengklik untuk menginputkan alamat IP ini, kita pastikan melihat di bagian kabel ini, dia bagian fast Ethernet 0/0 kah ataupun 0/1. Ini kebetulan 0/1, maka kita klik di router ISP ini, kita pilih di bagian config, kemudian kita pilih di bagian gigabit Ethernet 0/1. Jadi teman-teman perhatikan terlebih dahulu di bagian kabelnya, jangan sampai salah. Di sini tertulis 0/1, namun teman-teman menginput di gigabit Ethernet 0/0, otomatis akan terjadi permasalahan pada jaringan tersebut. Jadi perhatikan betul-betul. Oke, kita pilih di bagian gigabit Ethernet 0/1, kemudian kita checklist atau centang di bagian on-nya. Setelah itu di bagian IP address-nya kita inputkan alamat IP ini, yaitu 8.0.0.2. Setelah itu klik di bagian subnet mask-nya, yaitu merupakan kelas A. Setelah itu langkah selanjutnya kita setting di bagian DNS server. Kita klik. Oke, kita ke tab config, kemudian kita ke bagian global, yaitu di bagian gateway-nya ini kita inputkan alamat IP pada router ISP, yaitu 8.0.0.2. Kemudian DNS servernya kita isikan alamat IP DNS server tersebut, yaitu punya Google 8.8.8.8. Kemudian kita ke bagian fast Ethernet. Di bagian fast Ethernet ini alamat IP address-nya kita isi dengan alamat IP DNS server, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita klik di bagian subnet mask-nya. Oke, langkah selanjutnya kita ke bagian tab service, kemudian kita pilih di bagian DNS, kemudian kita inputkan di sini yaitu domain name server, yaitu kita ketikkan www. Kemudian smkmw.sch.id. Kemudian di bagian addressnya ini adalah alamat web server tersebut, yaitu dengan alamat IP 8.8.8.10. 8.8.8.10. Kemudian kita add-kan. Jangan lupa teman-teman, ini di-on-kan di bagian DNS service-nya. Oke, langkah selanjutnya kita inputkan alamat emailnya, yaitu di bagian name ini kita ketikkan smkmw.sch.id. Kemudian alamat IP address-nya ini kita isikan dengan alamat email server, yaitu 8.8.8.11. Kemudian silakan di add. Oke, kemudian jika sudah selesai kita tinggal close. Kemudian langkah selanjutnya kita setting di bagian web server. Kita klik, kemudian kita ke bagian config, kemudian di bagian global kita isikan alamat gateway-nya, yaitu alamat router tersebut, yaitu router ISP-nya. Isikan 8.0.0.2. Kemudian di bagian DNS servernya kita isikan DNS server 8.8.8.8. Kemudian di bagian fast Ethernet ini kita isikan di bagian IP address-nya, yaitu 88.10. 8.8.8.10, yaitu alamat IP pada web server tersebut.
Kemudian kita klik di bagian subnet masknya, otomatis ini kelas A. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita ke bagian tab service, kemudian kita pilih di bagian HTTP, kita pilih di bagian index, kita klik di bagian option edit. Kemudian kita edit di bagian ini. Kita ubah Cisco Packet Tracer ini, kita bikin SMK MW. Kemudian di welcome to Cisco Packet Tracer kita ubah selamat datang di SMK MW. Setelah itu di bagian quick link ini kita ubah misalnya halaman utama. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman pilih button save, kemudian pilih option yes. Oke, jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita close, kemudian kita konfigurasi pada email server. Kita klik, kemudian kita pilih di bagian config atau tab config ini, kita pilih di bagian global. Kemudian kita pilih bagian option gateway, kita isikan alamat pada router ISP, yaitu 8.0.0.2. Kemudian DNS servernya isikan dengan alamat DNS server, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita klik di bagian Fast Ethernet 0. Kemudian kita isikan alamat IP ini pada alamat IP email server, yaitu 8.8.8.11. Kemudian subnet masknya kita klik, otomatis ini tampil di bagian kelas A. Oke, kemudian kita ke tab service, kemudian kita pilih option email, kemudian kita isikan domain name tadi, domain name email yang kita sudah buat, yaitu SMK dengan huruf kecil, SMKMW, kemudian .sch.id. Kemudian kita klik di bagian button set. Kemudian kita isikan user yang ingin kita daftarkan, yaitu Doni, Budi, siswa 1, siswa 2, dan siswa 3. Kita inputkan usernya, yaitu Doni. Kemudian kita kasih password 12345. Kemudian kita klik plus, otomatis akan tampil di bawah. Kemudian kita inputkan kembali user yang kedua, yaitu Budi. Kemudian passwordnya, agar kita lebih mudah untuk pengujiannya, kita bikin sama saja. Jadi teman-teman kalau mau mencoba dengan password yang berbeda, silahkan. Ini hanya sebagai contoh. Kita klik plus, kemudian lanjut ke user, yaitu bagian siswa. Kita klik siswa 1, kemudian passwordnya kita kasih sama aja. Kemudian klik plus, kemudian siswa 2, kemudian passwordnya 12345, klik plus, kemudian user terakhir yaitu siswa 3, passwordnya 12345, kemudian klik plus. Jika teman-teman nanti ingin merubah setiap user ini passwordnya, silahkan klik di bagian change password, seperti itu. Oke, setelah kita selesai konfigurasi pada email server, langkah selanjutnya kita tinggal close, kemudian kita setting di bagian configuration di DHCP server. Kita klik, kemudian teman-teman pilih di bagian tab config ini, kemudian isikan di bagian global ini, yang bagian ini, gateway-nya isikan dengan gateway IP router, yaitu 8.0.0.2. Kemudian DNS servernya isikan 8.8.8.8. Langkah selanjutnya klik di bagian Fast Ethernet 0. Kemudian isikan alamat IP pada DHCP server tersebut, yaitu 8.8.8.12. Kemudian klik di bagian subnet masknya. Setelah itu, teman-teman silakan di bagian tab service. Kemudian pilih option DHCP. Kemudian pilih di bagian service ini on kan, kemudian save, kemudian close. Oke, setelah selesai, di sini kan masih ada tanda warna merah, ini belum terhubung dengan baik. Langkah selanjutnya kita perhatikan untuk konfigurasi pada router SMK dan router ISP. Kita perhatikan terlebih dahulu di bagian kabel ini, kita dekatkan mouse-nya.
yaitu di bagian gigabyte 0/1. Maka kita klik routernya, kemudian pilih di bagian config gigabyte 0/1. Kemudian isikan alamat IP tersebut. Kita on-kan terlebih dahulu. Kita ketikkan IP tersebut, yaitu 17.20.21.22. Kemudian klik di bagian subnet masknya. Kemudian kita close. Kemudian kita lanjutkan dengan konfigurasi ke router ISP. Kita dekatkan mouse-nya di kabel ini untuk mengetahui bahwasanya gigabyte berapa, yaitu gigabyte 0/0, karena di sini sudah gigabyte 0/1. Oke, di sini teman-teman bisa lihat 0/1. Jadi kita klik, karena ini 0/0, kita klik di bagian routernya. Kita pilih di bagian gigabyte Ethernet 0/0. Isikan alamat IP tersebut. Terlebih dahulu on-kan atau centang atau di checklist, isikan alamat IP-nya, yaitu 17.17.17.17. Kemudian klik di bagian subnet masknya. Oke, kita close. Otomatis di sini sudah warna hijau. Oke, langkah selanjutnya kita ingin menguji apakah router SMK dan router ISP ini sudah terhubung dengan baik. Kita bisa uji, teman-teman. Kita klik surat dari router SMK ke router ISP. Kita perhatikan di bagian sini bahwa masih valid. Kita tes sekali lagi. Valid. Kita tes dari router ISP ke router SMK. Oke, di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya router tersebut belum terhubung dengan baik. Kenapa tidak terhubung dengan baik? Dikarenakan kita belum melakukan sistem routing. Jadi untuk menghubungkan antara router SMK dan router ISP, maka kita harus melakukan routing terlebih dahulu. Oke, kita ke bagian code Ethernet. Kemudian kita ke bagian Ethernet 6. Kita pilih di bagian provider networknya, yaitu pilih kabel. Kemudian pilih di bagian kabelnya ini, kita pilih bagian ini, fast Ethernet 6, dan kita pilih add. Setelah itu kita close. Oke, setelah itu kita routing terlebih dahulu di bagian router SMK, yaitu untuk menginputkan alamat IP ini dan alamat IP ini. Kita klik, kemudian kita pilih di bagian option, yaitu config, kemudian pilih di bagian RIP. Oke, kita inputkan di bagian RIP routing, yaitu routing information protokolnya, yaitu isikan alamat IP ini. Yang pertama 192.168.11.1, kita pilih add, kemudian akan berubah menjadi 11.0, yaitu network addressnya. Kemudian kita inputkan kembali alamat IP ini, 17.20.21.22. Kemudian kita pilih add, otomatis akan berubah network addressnya, yaitu 17.0.0.0. Kemudian kita close, lakukan sama dengan router ISP ini seperti router SMK. Kita klik, pilih bagian config, kemudian pilih option di bagian RIP. Kita inputkan RIP routingnya, yaitu routing information protokolnya 8.0.0.2. Kemudian kita add, akan berubah network addressnya, yaitu 8.0.0.0. Kemudian kan inputkan kembali alamat IP ini, yaitu 17.17.17.17. Kemudian kita add, otomatis network addressnya akan berubah, yaitu 17.0.0.0. Kemudian kita close. Oke, jika sudah selesai, kita bisa melakukan pengujian ulang antara router SMK dengan router ISP. Apakah masih valid seperti tadi? Kita hapus terlebih dahulu di bagian option bawah ini. Kita klik delete. Kemudian kita coba ambil sebuah surat, kita kirim dari router SMK ke router ISP. Oke, sudah sukses ya teman-teman. Kita coba lagi dari router ISP ke router SMK. Oke, sudah sukses. Jadi kita bisa melakukan pengujian terhadap siswa ini dan PC Doni, PC Budi untuk mengakses web server dan email server, ataupun ke DHCP server dan DNS server. Kita tes dari PC Doni. Kita uji ke
ke bagian web server, yaitu yang ini ya teman-teman. Kita uji, kita pilih option web browser. Oke, kita ketikkan alamat yaitu domain yang kita sudah buat tadi, domain server, yaitu www.smkmw kemudian sch.id. Kita klik go. Tunggu prosesnya. Dia tidak lama teman-teman. Kalau sangat lama sekali dia tidak keluar, itu menandakan ada sebuah permasalahan pada jaringan yang kita buat tadi. Namun kalau tidak terlalu lama berarti berhasil teman-teman. Oke, ini sudah tampil apa yang kita buat tadi, yaitu namanya SMKMW dan selamat datang di SMKMW, dan yang kita ubah juga halaman utama. Di bagian bawah ini kita tidak ada ubah tadi. Oke, kita bisa melakukan pengujian ini sama dengan perangkat-perangkat ini teman-teman untuk mengakses web server. Kita uji semuanya apakah sudah berhasil mereka untuk mengakses sebuah web server yang kita bangun di bagian router yang berbeda. Oke, kita coba di PC Budi. Kita lakukan pengujian sama, yaitu web browser. Kemudian ketikkan domainnya yaitu www.smkmw.sch.id. Kemudian teman-teman silahkan diklik go. Oke, berhasil. Kemudian kita copy aja agak biar lebih cepat. Kita close. Kita uji di bagian smartphone siswa, ataupun teman-teman kalau ingin mencoba mengetik juga boleh. SMKMW kita coba ketik dulu sch.id. Kemudian kita klik go. Oke, berhasil. Kita bisa copy paste kan aja biar cepat. Oke, berhasil teman-teman. Di bagian laptop, di bagian web browser, kita ketikkan URL atau teman-teman pastekan yang URL yang sudah buat tadi sama, klik go. Oke, berhasil. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan pengujian antara PC Doni, PC Budi, smartphone dari siswa 1 dan tablet siswa 2 ataupun laptop siswa 3, apakah sudah bisa terhubung di bagian email server. Kita lakukan pengujian dari PC Doni. Kemudian teman-teman silahkan scroll, kemudian pilih option yaitu email. Di bagian your name ini kasihkan nama yaitu PC Doni. Kita isi Doni sesuai yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian email addressnya yaitu domain email yang sudah kita buat, yaitu doni@smkmw kemudian sch.id. Kemudian di bagian incoming mail server ini adalah alamat IP email servernya teman-teman. Yang ini. Jadi inputkan 8.8.8.11. Di bawah juga sama 8.8.8.11. Kemudian bagian username ini, username email yang sudah kita daftarkan tadi yaitu Doni. Kemudian passwordnya itu 12345 yang kita buat sama tadi. Klik save. Kemudian kita bisa melakukan pengujian yaitu dengan mengirim email ke Budi misalnya, yaitu klik di bagian compose, kemudian kirim ke alamat emailnya Budi yaitu budi@smkmw.sch.id. Kemudian subjeknya misalnya mencoba membuat jaringan WAN. Seperti itu. Di sini misalnya isi dari email tersebut, selamat kita berhasil membuat jaringan WAN. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman pilih option send. Oke. Kemudian di sini ada perintah bahwasanya email tersebut sudah berhasil dikirim ke alamat Budi. Kemudian langkah selanjutnya kita close, kita buka di bagian PC Budi.
kita pilih di bagian email ini, klik, kemudian inputkan username-nya yaitu Budi, kemudian email address-nya budi@smkmw@sch.id. Kemudian incoming mail server itu adalah alamat IP pada email server. Teman-teman isikan 8.8.8.11. Kemudian outgoing mail server sama, yaitu 8.8.8.11. Kemudian username-nya yaitu username yang sudah kita daftarkan tadi, yaitu Budi. Kemudian passwordnya 12345. Passwordnya masih sama, kita save. Klik OK. Oh maaf, di sini salah teman-teman. Di sini budi@smkmw titik, bukan @ kemudian save. Kemudian kita ingin melihat email masuk dari Doni tadi, yang dikirimkan dari Doni. Kita lihat di bagian receive. Oke, di sini sudah terlihat email dari si Doni. Kita klik, ini teman-teman. Sini kita lihat bahwasanya dia tadi mengirim email, yaitu subjeknya mencoba membuat jaringan WAN, dan isi dari email tersebut, selamat kita berhasil membuat jaringan WAN. Kemudian kita bisa coba juga dari sini, kita ingin mengirim email ke bagian siswa. Kita pilih compose, kemudian to, kita tulis siswa 1, kemudian subjeknya halo. Kita sudah berhasil belajar teknologi WAN. Kita sudah berhasil belajar mata pelajaran teknologi WAN. Mata pelajaran teknologi WAN. Kemudian kita send. Oke. Kita close. Kita lihat di bagian smartphone siswa 1. Apakah email yang dikirimkan dari Budi sudah masuk di email siswa 1? Pilih option email. Kemudian klik username-nya yaitu siswa 1. Email address-nya adalah siswa1@smkmw.sch.id. Kemudian incoming mail server adalah alamat email pada server. Nih. Oke. 8.8.8.11. Kemudian bawahnya juga outgoing email server sama. Kemudian username-nya tadi sesuai yang sudah didaftarkan, yaitu siswa 1. Kemudian passwordnya 12345. Kemudian pilih save. Kemudian kita bisa lihat di bagian receive. Oke, emailnya belum masuk dari Doni. Maaf, dari Budi. Kita cek kembali. Budi, email. Kita coba lagi. Siswa 1@smkmw.sch.id. Coba kita coba kirim email Budi. Coba kita tes send. Kita lihat memberitahuannya apakah berhasil. Sukses, katanya di sini sukses. Kita lihat di bagian siswa. Kita ke bagian email. Kita lihat di bagian receive. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Sesuai jam 7:09:33 detik pada 6 September. Kita klik. Oke, pesannya ini subjeknya yaitu coba. Ini coba kirim email Budi. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba mengirim email ke siswa 2 ke tablet. Yaitu pilih compose, kemudian send. Ketik alamat emailnya dulu, siswa 2@smkmw
.sch.id. Subjeknya coba aja. Di sini, halo siswa 2, apa kabar? Kemudian kita send. Kita lihat. Oke, sukses. Kita lihat di tablet PC siswa 2. Ke bagian email, kita inputkan username-nya dulu, siswa 2. Kemudian email address-nya adalah siswa2@smkmw.sch.id. Incoming mail server masih sama ya, alamat email servernya yaitu 8.8.8.11. Kemudian outgoingnya juga sama, 8.8.8.11. Username-nya siswa 2. Passwordnya masih sama, 12345. Save. Kemudian kita klik di bagian option resave. Oke, email dari siswa 1 masuk, kita klik. Ini pesannya, coba aja, halo siswa 2, apa kabar? Kemudian kita coba tes ke bagian laptop siswa 3. Kirim emailnya siswa 3@smkmw.sch.id. Subjeknya, hai Mas Bro, misalnya seperti itu. Apa kabar Mas Bro? Lama tidak bertemu. Oke, kita send. Oke, di sini kita lihat perintahnya yaitu sukses. Send emailnya, kita close, kita buka ke laptop siswa 3. Kita pilih option email. Kita klik username-nya yaitu siswa 3. Mail address-nya siswa 3@smkmw.sch.id. Kemudian incoming mail server masih sama, yaitu alamat IP pada email server 8.8.11. Oke. Kemudian username-nya kita isikan siswa 3. Passwordnya masih sama. Kemudian kita save. Kemudian kita pilih ke pesan masuk yaitu receive. Kita klik. Oke, ini email dari siswa 2. Iya, teman-teman. Jamnya jam 7:12 menit 17 detik. Apa kabar Mas Bro? Lama tidak bertemu. Oke, berhasil ya, teman-teman. Oke. Tadi router ke router kita sudah nyoba, sudah berhasil. Oke. Teman-teman bisa nyoba antara PC Doni ke PC Budi, hanya mengirimkan surat saja misalnya. Ini sukses. Kita contoh misalnya Budi ke siswa. Oke. Misalnya siswa ke PC Doni. Sukses ya, teman-teman. Kemudian kita juga bisa tes ping menggunakan command prompt ke DHCP server, yaitu ping alamat IP-nya 8.8.8.12. Enter. Oke, kenapa RTO sekali? Seperti biasa pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan kenapa terjadi RTO sekali, yaitu karena melewati router dengan kelas IP yang berbeda, teman-teman. Otomatis kalau teman-teman menggunakan sistem surat ini mengujinya dari PC ini ke server, di sini tertulis valid, teman-teman tidak mengetahui alasan kenapa tertulis valid kalau tidak menggunakan dengan command prompt ataupun CMD. Kalau di sini teman-teman bisa melihat terjadinya request timeout sekali barulah berhasil. Jadi usahakan menguji tidak hanya dengan sistem surat. Nanti khawatirnya teman-teman menguji dengan sistem surat, kok valid, padahal baru 1 kali uji. Kalau kita uji lagi dengan sistem surat 2 kali, ternyata sukses. Kalau teman-teman menggunakan command prompt, otomatis akan kelihatan 1 kali uji, ternyata terjadi RTO sekali. Oke, ini berhasil ya. Kita bisa menguji misalnya PC Budi.
misalnya alamat IP-nya dari smartphone ini kita lihat di bagian IP configuration 192.168.11.8 alamat IP-nya. Kita tes dari Budi menggunakan command prompt ping 192.168.11.8 ya tadi teman-teman, enter. Oke, reply from berhasil ya teman-teman. Kita pastiin apakah benar 192.168.11.8 tadi smartphone-nya. Bagian IP. Oke, benar ya teman-teman. Oke, semuanya kita sudah uji. DNS server juga sudah berhasil, web server juga kita sudah uji tadi berhasil, email server juga, DHCP juga berhasil. Jadi di sini jaringan yang kita buat yaitu jaringan dengan topologi jaringan WAN kabel dan nirkabel teman-teman sudah berhasil. Jika teman-teman mengalami kebingungan silahkan nanti ditanyakan. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat silahkan di share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.